Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Roma pasal 12 di ayat yang ke-11, dalam Roma pasal 12 di ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita tetap harus tinggal di dalam Tuhan dan terus berjalan. Kita telah melewati begitu banyak polemik dalam kehidupan kita. Kita telah jauh mengiring Tuhan. Bertahun-tahun kita bergelut dalam pergumulan untuk menemukan Tuhan. Dan kita tahu jalan ini begitu sulit dan rumit, saudara. Karena kita akan berhadapan dengan begitu banyak serangan dari kuasa kegelapan. Dia menyerang kita dari kesehatan kita, menyerang kita dari ekonomi kita, menyerang kita dalam hubungan-hubungan kita dalam keluarga, menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak ada yang luput dari kuasa kegelapan. Dia mau menyeret kita untuk dibinasakan. Tetapi kita hanya punya satu pilihan, bahwa kita akan tetap maju dan terus berjuang. Makanya Paulus mau mengingatkan jemaat di Roma. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Tetap menyala-nyala rohmu dan terus melayani Tuhan. Roh kita harus tetap terus menyala-nyala. Artinya jangan sampai padam. Setiap saat ketika kita mengalami kegelisahan dalam kehidupan karena kondisi masalah-masalah kita, kita bisa seperti lilin yang mulai ditiup angin dan mulai memperlihatkan akan padam. Tetapi kita mencoba untuk bertahan, saudara. Kita harus mulai menambah kapasitas rohani kita. Kita mulai menambah ketekunan kita. Kita mulai terus menambah gairah kita untuk mencari Allah. Kita sekali lagi kita sudah tidak punya pilihan lain. Pilihan kita hanya satu, terus melangkah walaupun belum bisa berlari kencang, setidaknya kita bisa berjalan. Kalaupun ada sesuatu yang membuat kita susah untuk berjalan, setidaknya kita harus terus merangkak. Yang penting jangan diam, tetap terus bergerak. Rohmu harus tetap terus menyala-nyala. Saudara, kalau kita tidak mengambil sikap untuk tetap terus berjalan dan bertekun melayani pekerjaan Tuhan, maka kita akan diseret, saudara. Sedikit saja kita membuka celah untuk kita terbawa hanyut dengan suasana hati kita yang merasa ingin dimengerti, merasa ingin dihargai, merasa ingin dianggap. Itu akan menyeret kita sedikit demi sedikit, kita akan tergeser dari fokus kita. Itu akan membuat kita tergiring untuk tiba-tiba kita mulai tidak lagi suka berdoa, tidak lagi suka merenungkan firman, tidak lagi suka, dan bahkan cenderung akan banyak kita memiliki alasan-alasan yang kuat untuk kita tidak melayani, tidak lagi berdoa dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita harus tahu bahwa di akhir zaman semakin besar kuasa kegelapan dalam pekerjaannya. Dan dia tidak pernah selesai, saudara. Dia lembur setiap hari. Setiap menit, detik, waktu kehidupan kita ini tidak pernah luput dari perhatian dari kuasa kegelapan. Ingat waktu Ayub, dalam kisah Ayub di mana ketika iblis datang berhadapan dengan Allah, Allah bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis dikatakan bahwa dia mengelilingi dunia, mengelilingi bumi. Allah berkata, apakah engkau memperhatikan Ayub, hambaku Ayub? Oh saudara, tidak ada yang luput dari pandangan kuasa kegelapan. Dia perhatikan semua gerak-gerik hidup kita. Seluruh motivasi gairah kita, saudara, tidak ada yang luput. Sedikit saja kita mencoba untuk membanggakan diri dengan apa yang kita miliki, apa yang kita raih, itu akan menjadi makanan empuk kuasa kegelapan. Kebanggaan kita, harga diri kita, popularitas kita, kekayaan kita, itu sedikit saja. Itu kita buka celah untuk kita, setidaknya kita bisa pakai sedikit untuk kesenangan kita, itu akan menjadi celah yang kuat untuk iblis menggerogoti rohani kita.
Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan kendor hati kita untuk melayani Tuhan. Jangan kendor, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, jangan kendor. Saudara, hari-hari ini kita harus semakin kuatkan kehidupan, doa kita, ketekunan kita dalam mencari Allah itu harus terus kita gaungkan, saudara. Saudara bisa lihat bahwa di dalam gereja pun, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan pun, kita bisa merasakan bagaimana geliat kuasa kegelapan itu begitu kuat menghancurkan kita. Mau menggerogoti hidup kita. Kuat sekali, saudara. Iblis sekarang tidak lagi bekerja di barbar, saudara. Iblis sekarang bekerja di gereja. Kalau dia tidak menemukan sesuatu celah dari pengajaran kita, maka dia menemukan dari karakter hidup kita yang salah. Kalau pengajaran kita pun benar, sering bisa kita bermasalah dengan karakter. Kita bisa bermasalah dengan etika-etika moral-moral yang mungkin kita rasa itu bisa disembunyikan, tapi sebenarnya terpampang jelas di sekitaran orang-orang di sekitaran kita. Oleh karena itu sangat penting untuk kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara. Sangat perlu kita untuk tetap tunduk di kaki Tuhan. Karena ini akan menolong kita, menghindarkan kita dari segala-segala celah yang dapat merusak kehidupan kita. Di dalam bagian ayat Alkitab dikatakan bahwa jangan memberi kesempatan kepada iblis. Itu bisa bicara tentang jangan memberi celah sedikit, sekecil pun. Kita bisa bolong setiap waktu, kita bisa bolong. Karena kenapa? Karena kita masih banyak ruang untuk kita mau penuhi keinginan-keinginan kita. Kita masih ingin penuhi hasrat, gairah-gairah kita, hawa nafsu kita. Itu masih bisa bolong kalau kita tidak berkonsentrasi penuh, kalau kita tidak menyala-nyala di dalam Tuhan, kalau kita tidak bertekun di dalam lapar dan haus kita akan Allah. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Hari-hari ini jangan heran kalau banyak orang jatuh. Hari-hari ini jangan heran kalau banyak orang meninggalkan Tuhan. Jangan heran kalau orang tidak lagi melayani pekerjaan Tuhan. Jangan heran kalau banyak orang lagi kecewa, baik dengan pendeta, gembala, baik dengan hamba-hamba Tuhan, baik dengan sesama jemaat dan lain sebagainya. Hari-hari ini jangan heran, itulah kuasa kegelapan. Itulah paket yang setan mau berikan bagi gereja, supaya gereja saling menjatuhkan, supaya gereja itu saling tidak ada kesatuan, supaya gereja saling berontak antara satu dengan yang lain, supaya gereja saling menjatuhkan, sikut menyikut dan lain sebagainya, supaya kita tidak fokus kepada Allah. Jangan kendor, saudara. Saudara dan saya harus maju terus di dalam Tuhan. Saudara, jangan gantungkan apapun kepada manusia, gantungkan pengharapan kita kepada Allah. Makanya di ayat yang ke-12 selanjutnya dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat 12 meneguhkan dari ayat yang pertama. Bagaimana supaya agar kita rajin tetap menyala-nyala. Makanya dikatakan bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini adalah sebuah paket komplit yang mau Allah sediakan kepada kita melalui perkenanan firman Tuhan yang kita terima hari ini, menjadi paket yang kuat supaya kita tetap melangkah berdiri kokoh, tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saudaraku, adalah kasih karunia. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja, Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan, adalah kebahagiaan buat kita. Kalau bagi orang lain ini adalah panggilan yang hanya membuang waktu, atau ini mungkin bagi mereka adalah sesuatu yang biasa aja, melayani dan tidak melayani itu tidak masalah. Sepertinya tidak ada efek. Saudara, bagi mereka iya, tetapi bagi kita, berdoa pun kita memiliki efek yang kuat. Melayani pekerjaan Tuhan pun itu menjadi efek yang kuat dalam hidup kita. Jangan samakan iman kita dengan iman orang lain. Prinsipnya adalah kalau kita tetap bertekun, menyala-nyala di dalam Tuhan, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan Dia, bahwa kita sangat menghargai dan menghormati Dia. Makanya kalau Maleaki berkata akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Karena memang itu akan dinampakkan di akhir zaman ini. Itu akan dinampakkan. Jadi akan kelihatan orang yang betul-betul mengejar Tuhan dan orang yang mengejar uang. Karena antara uang dan Allah, Mammon dan Allah itu sama. Kalau seandainya dalam persekutuan itu tidak ada Allah. Kalau persekutuan itu bisa bertahan itu karena ada Mammon. Tapi kalau di sana ada Allah, saya percaya di sana ada hadirat Allah, di sana ada pertumbuhan, ada pendewasaan, di sana ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Jadi jangan gantikan Allah hanya karena Mammon. Saudara, kita akan melihat dengan jelas kefasikan manusia hari-hari ini adalah bagaimana mereka bisa mencari Allah tetapi juga mau dipuaskan dengan kedagingan. Kita tidak boleh demikian. Kalau Allah ya Allah, kalau Mammon ya Mammon, silakan. Kalau mau hidup dalam kehancuran silakan. Tapi kita mau tetap setia kepada Allah. Kita mau menyala-nyala roh kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hanya Allah saja yang menjadi kebanggaan kita. Yang lain Alkitab berkata itu Tuhan tambah. Bagian yang lain Tuhan pasti tambah. Bagian kita adalah mengejar Dia. Roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti menguatkan kita melewati hari-hari hidup kita. Kita akan berkemenangan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.